Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaizat Mufida dengan NPM 2206830920. Di dalam video ini merupakan pemenuhan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Digitalisasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Putih. Kemudian dalam video ini juga saya akan membahas mengenai website destination analysis saya tentang website visit USA. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share screen presentasi saya dan izinkan saya juga untuk memaparkan setelah itu. Oke, baik. Sebentar. Baik, di sini sudah terlihat jelas presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah saya akan membahas mengenai overview dari si website Visit the USA. Jadi website ini dikelola oleh Destination Marketing Organization yang berpusat di USA dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan juga minat pembaca untuk menjadi calon-calon wisatawan yang ingin berkunjung ke USA. Kemudian website ini berisi berbagai macam fitur dan informasi mengenai destinasi, rekomendasi destinasi wisata, rekomendasi transportasi, rekomendasi restoran, rekomendasi akomodasi, dan juga berbagai isu terkini dan event-event terkini yang sedang berlangsung di USA. Oke, baik. Kemudian memasuki komponen destination website analisis yang pertama, yaitu dari informativeness. Jadi di dalam komponen ini saya suka karena terdapat multiple language atau tersedia dalam berbagai bahasa, kemudian juga banyak fitur dan table of content yang memiliki pengerucutan yang berbeda, dan kemudian juga informasi disajikan dalam bentuk tulisan, e-book, dan bahkan video, dan kemudian juga dan juga gambar. Kemudian kita juga bisa melihat cuaca-cuaca yang ada di wilayah-wilayah USA, namun informasi ini tidak bisa didapatkan dengan hanya melihat homepage saja, tetapi harus mengunjungi ke bagian itinerary-nya. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh di sini ada accessible in multiple language. Di sini banyak sekali bahasa yang tersedia. Kemudian juga ini ada informasi mengenai cuaca dan juga alamat, sehingga alamat itu yang seperti sudah dipeta, sehingga kita bisa melihat ya kemacetan dan juga wilayah-wilayah di salah satu kota di USA. Nah, ini seperti ini bentukannya. Kemudian ada informasi juga tentang news event. Apa saja sih event-event yang lagi berlangsung di USA dan segala macamnya. Kemudian setelah itu saya akan memberikan penilaian saya mengenai apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka mengenai komponen ini. Yang pertama yang saya suka adalah website ini memberikan informasi secara lengkap, kemudian terkini dan juga trending, faktual juga, dan kemudian mudah dipahami juga bervariasi fiturnya. Kemudian apa sih yang saya tidak suka? Yang saya tidak suka itu adalah jadi informasi tertentu itu terdapat di berbagai cabang table of content. Jadi tidak terstruktur dengan baik menurut saya. Jadi para pembaca mesti harus mengulik website lebih jauh dan lebih dalam, dan juga membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian di dalam komponen ini tidak terdapat fitur login account. Jadi menurut saya itu penting karena untuk semisal si pembuat website itu bisa mengetahui bahwa pembacanya itu dari berbagai negara mana saja, sehingga bisa juga membuka peluang untuk ketenaran dan juga bisnis mungkin di skala internasional. Kemudian masuk komponen yang pertama, yaitu adalah essential information atau the other information yang menurut saya penting untuk para pembaca ketahui gitu. Jadi yang pertama ini ada informasi-informasi yang disebarkan atau ditulis di dalam website tersebut. Jadi berisi visa dan entry, kemudian travel information, kemudian health and safety, shopping, dan accommodation. Ini bisa kalian akses juga di website, tetapi menurut saya kalian harus mengulik-ulik dulu supaya bisa ketemu di bagian ini, di information ini. Jadi nanti setelah ini akan saya jelaskan mengenai websitenya, dan kemudian juga di sini ada informasi mengenai brand USA. Apa sih brand USA itu? Jadi ini adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk marketing negara USA sebagai destinasi travel utama mereka gitu. Jadi mereka ingin USA ini terkenal juga atau maju juga di bidang travel dan pariwisata gitu. Jadi website brand USA ini sudah terafiliasi dengan website Visit USA karena di dalam website Visit USA juga mencakup apa namanya, mencakup pemasaran untuk si brand USA ini. Jadi terus yang ketiga ada USA itinerary. Jadi di dalam sini adalah para pembaca juga bisa ikut membuat itinerary mereka sendiri atau melihat-lihat itinerary yang sudah sekiranya pembuat website buat gitu. Misalnya kayak trip 5 hari di Boston, trip 5 hari di USA, di New York gitu. Dan mereka itu menyediakan itinerary tersebut bisa dalam blog ataupun PDF, tapi itu hanya dalam bentuk simple item, dan juga bentuk-bentuk yang seperti kalian bisa lihat di aplikasi booking online gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Dan juga lanjut kita bisa membuat informasi mengenai trip planner kita, dan akan dilanjutkan juga nanti setelah ini. Kemudian bisa membuat travel notes juga. Kemudian juga terdapat USA e-guide. Jadi ini merupakan guideline berbentuk e-book dan sangat-sangat bagus gitu ya, visual dari infografis guideline booknya, dan sangat informatif juga untuk para pembaca dan calon-calon peserta. Baik, kemudian lanjut masih di other information. Kita di website tersebut terdapat ada bookmark the blog by Tapping Love. Jadi maksudnya adalah misalkan saya menyukai salah satu blog di dalam website tersebut. Kemudian di sana terdapat fitur love atau hati gitu, bentuk hati. Ketika kita pencet hatinya, maka blog tersebut akan tersimpan ke dalam bookmark gitu. Dan kemudian ada juga nih informasi kita ketahui, yaitu Go USA TV. Sama seperti brand USA tadi, website Go USA TV ini sudah terafiliasi dan terintegrasi dengan website Visit USA. Jadi Go USA TV ini kayak sama bentuknya informasi-informasi mengenai destinasi wisata di USA, tapi dalam bentuk video dan film-film pendek. Kemudian informasi selanjutnya adalah kalian bisa juga subscribe
to the newsletter. Jadi kalian bisa sign up dulu pertama melalui email kalian, kemudian setelah sign up kalian akan bisa mendapatkan newsletter relatif mengenai hal-hal yang terkini yang ada di USA itu dari si website Visit USA ini. Dan akan saya praktekkan nanti setelah video presentasi ini. Kemudian ada email dan copy bookmark links. Jadi link-link atau blog-blog yang sudah terkumpul di bookmark itu bisa kita share melalui email maupun sosial media dan sudah dalam format yang rapi yang sudah dibuatkan oleh si website Visit USA gitu. Jadi kita misalkan mau share sebuah blog ini, maka kita bisa melalui format-format mereka. Kemudian ada informasi mengenai state, city, dan park di USA. Jadi dalam fitur ini atau dalam tampilan ini menurut saya sangat-sangat informatif karena selain memberikan list kota maupun taman-taman maupun destinasi yang ada di USA, mereka juga menampilkan sebuah peta atau kayak bagian-bagian wilayah juga yang ada di wilayah-wilayah USA. So, maksud saya misalkan kota New York ini termasuk bagian wilayah USA mana gitu. Dan kemudian banyak sekali cabang-cabangnya di New York, banyak apa-apa dan itu bisa banget dibaca-baca di bagian ini. Nanti akan saya tunjukkan setelah presentasi. Kemudian komponen yang kedua adalah interactivity. Jadi yang saya suka adalah terdapat fitur games, bukan games seperti mini games aja gitu, yaitu What's Your Dream Vacation yang sebelah sini, terlihat sebelah sini. Jadi kita harus memilih gitu ya, antara yang kiri atau yang kanan. Dan misalnya kita milih yang bagian kiri, yang ini nih, Big City Glamour. Nah, setelah kita milih, bakal ada opsi kedua nih, misalkan selanjutnya apa, dikerucutkan lagi sehingga kayak bisa nih, oh dream vacation kamu tuh kayak gini gitu. Menurut saya itu menarik dan sangat interaktif bagi pembaca yang pasti juga meningkatkan untuk menjadi calon-calon wisatawan ke USA. Dan kemudian selain itu juga disediakan media-media sosial mereka seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram, dan juga Facebook untuk berinteraksi dengan adminnya gitu. Karena kekurangan dalam komponen ini adalah tidak ada fitur chatbot, sehingga kita harus berinteraksi melalui sosial media saja. Dan yang saya suka juga, mereka itu banyak sekali fitur, dan bisa mendorong tadi isi wisatawan itu untuk membuat planner atau rencana-rencana mereka untuk berlibur ke Amerika atau USA. Oke, komponen selanjutnya adalah navigation. Jadi di dalam fitur ini, yang saya suka adalah mereka mudah dipahami dan digunakan oleh pembaca yang tidak yang sedikit awam sekalipun, dan juga ini menggunakan 3 klik gitu, metode 3 klik. Jadi pertama itu kita harus klik logo mereka, kemudian navigation bar yang akan muncul dan table of content akan muncul, dan juga kita langsung bisa nih masuk ke search engine mereka, bukan search engine maksudnya lebih ke kayak kita bisa memilih dulu lah, dan kemudian setelah memilih dan scroll kita bisa langsung klik ke mauan kita gitu. Dan setelah klik kita bisa baca-baca lagi, kayak dikerucutkan lagi kita lebih maunya mau cari konten apa sih gitu. Jadi misalnya itu ada 3 klik. Dan kemudian yang kurang saya suka adalah jadi navigation bar-nya ini tidak terlalu lengkap dan banyak, dan jadinya tidak terlalu difokuskan ke table of content. Jadi kebanyakan blog-blog atau peranan-peranan penting dalam website tersebut tuh terbebaskan gitu, maksudnya lebih ke berantakan gitu, tidak dimasukkan ke table of content intinya. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu adalah visualisasi atau visualization. Jadi yang saya suka ini terdapat interactive maps seperti gambar ini, dan juga terdapat guide dalam bentuk video, e-book maupun teks. Nah, ini yang saya maksud guidebook yang melalui e-book ini, dan sangat bagus menurut saya visualnya dan pemilihan warnanya dan infografisnya sangat well made, dan kemudian juga mempunyai logo dan slogan. Itu logonya seperti ini dan menarik banget, seperti simple tapi memorable. Dan kemudian juga terintegrasi dengan website-website destinasi di wilayah USA yang direkomendasikan oleh website Visit USA. Jadi akan saya tunjukkan nanti jadi bagaimana sih website Visit USA ini memiliki integrasi-integrasi lain dengan integrasi atau afiliasi atau kerjasama gitu ya dengan website-website destinasi si wilayah USA. Misalkan mereka terafiliasi dengan website Visit New York ataupun sebagainya. Jadi tidak hanya di dalam Visit USA. Dan kelebihan dari komponen ini adalah mudah dibaca, kemudian kombinasi warna yang sesuai dan menarik, kemudian memakai font yang bagus, dan juga tiap table of content memiliki konten yang sesuai, dan laman homepage dipenuhi dengan fitur yang unik. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ada yang fitur games atau fitur-fitur bookmark links dan sebagainya. Kemudian kurangnya ini, mohon maaf ini typo, ini saya rasa kurang, jadi kurangnya itu terlalu banyak teks dan terlalu banyak fitur dan konten sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Gitu. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu adalah compatibility. Jadi compatibility ini adalah bagaimana si website ini dapat tersedia di berbagai search engine gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah saya mencoba search di laptop, di search engine Chrome dan juga Mozilla Firefox. Jadi pada komponen ini tuh bisa diakses, intinya tuh bisa diakses dengan cepat gitu ya, asal kita mengunjungi atau mengetik link yang tepat gitu. Dan juga menurut saya tampilan di laptop ini jauh lebih bagus dan lebih jelas dan lebih ibaratnya lebih terfokuskan gitu untuk melihat konten yang mau kita kunjungi gitu. Dan juga sebagai catatan juga ini adalah harus diakses menggunakan internet yang bagus. Oke, compatibility yang kedua itu saya mencoba menggunakan smartphone saya, dan saya menggunakan 2 search engine juga pada Safari dan juga Chrome, dan sama seperti yang laptop tadi harus diakses menggunakan internet yang bagus, tetapi kekurangannya adalah menurut saya tampilan di smartphone ini terlihat lebih kecil sehingga terlihat lebih ribet dan sering kompleks. Dan kemudian komponen selanjutnya ada maintenance. Nah, maintenance ini yang saya suka adalah basically maintenance ini lebih ke bagaimana si website ini dapat
terintegrasi dengan berbagai search engine dan bisa berkolaborasi dengan search engine supaya mereka itu kualitasnya semakin naik karena selalu muncul gitu di search engine kita. Berarti seperti itu. Dan kemudian kelebihannya adalah pada komponen ini yaitu terkomputerisasi dengan baik dan terintegrasi dengan berbagai search engine dan website gitu kan. Dan kekurangannya adalah tidak dapat muncul jika hanya menyebutkan current situation di USA, melainkan kita itu harus search kalau mau muncul gitu website Visit USA harus search yang berhubungan dengan travel planner dan rekomendasi-rekomendasi wisata, karena setelah saya riset gitu USA ini memiliki website-website tersendiri seperti untuk portal news mereka itu punya sendiri, seperti untuk requirement visa dan country entry itu mereka punya website sendiri, untuk transportation mereka punya website sendiri, dan jadi menurut saya sedikit susah untuk mencari website ini jikalau keywords kalian itu tidak tepat. Nah, saya di sini mengambil contoh untuk keywords, saya izin perbesar, oke. Untuk keywords USA trip itinerary. Nah, ini dan ini Chrome ya, pakai Chrome, dan saya mencoba keywords ini dan langsung muncul di rekomendasi paling atas website Visit USA ini, masuk ya ke dalam search ini. Ya, kemudian yang kedua, saya menggunakan keywords guide to USA holiday. Nah, ini juga sama muncul di paling atas si Visit di USA ini. Kemudian contoh lain untuk keyword lain itu saya benar. Oke, itu saya mengambil keywords make USA trip planner. Jadi ini sedikit perlu usaha untuk scroll ke bawah karena di saya keluarnya itu ya ini agak ke bawah. Jadi muncul di paling atas nih, paling atas bukan, paling kedua bukan, ketiga bukan. Nah, baru keempat ini dia muncul si Visit USA untuk keywords ini. Dan kemudian keyword selanjutnya adalah saya mencoba mencari dengan keywords travel advisories and warnings in the USA. Jadi keyword warning sama apa saja persyaratan untuk travel di USA gitu. Dan saya menemukan si website Visit USA terdapat di bagian 1, 2, 3, 4. Bagian rekomendasi keempat dari search engine Google Chrome. Jadi seperti itulah si komponen maintenance ini berfungsi di dalam website Visit USA. Oke, baik. Komponen selanjutnya adalah personalization atau personalisasi. Jadi pada website ini saya pada komponen ini saya menyukai apa saja yang saya sukai itu pertama dia itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individual wisatawan. Jadi seperti contoh yang saya ambil gitu ya di dalam website-nya. Jadi kita bisa membuat trip planner dan kita bisa membuat itinerary sendiri dan juga bisa membuat travel notes sendiri. Dan bahkan kita dapat mengganti dari itinerary yang sudah kita buat gitu. Misalkan kita sudah buat nih, kita sudah membuat trip planner dengan memasukkan nama, tanggal, dan juga berapa orangnya gitu. Kemudian kita akan diarahkan ke travel notes di sini. Jadi kita bisa memasukkan budget kita, terus maskapai kita, terus notes-notes lainnya untuk kayak pengingat kita gitu untuk travel ke USA. Nah, kemudian setelah itu kita akan dibuatkan seperti ini, your itinerary. Jadi ini perharinya itu dibuatkan seperti ini teman-teman. Jadi seperti di aplikasi ini ya, aplikasi booking online. Karena di sini tuh kalau kita klik akan muncul seperti di laman-laman booking online gitu. Ada gambarnya, ada deskripsinya, ada ratingnya, bahkan dan ada alamat-alamatnya juga. Nanti akan saya tunjukkan setelah presentasi, dan juga setelah ini semisal kita mau ganti atau menambah itinerary atau menambah destinasi juga bisa banget teman-teman. Jadi kita tinggal pencet di sini add activity dan kemudian akan terganti sendiri atau tertambah sendiri. Dan kemudian di sini ada juga kita bisa filterisasi kategori kebutuhan wisatawan. Jadi website ini menyediakan semacam list atau kayak filter gitu ya untuk kita lebih terkerucutkan lagi nih kita mau searching konten apa di dalam website tersebut. Jadi seperti ini, yang pertama ini mereka mengkategorikan destinasi seperti maunya yang lifestyle atau yang shopping atau yang food atau yang outdoors dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada kayak kita maunya yang glamorous atau kayak quiet adventure atau active vacation dan segala macam. Tapi menurut saya kekurangannya yaitu ini sedikit gitu ya, di filterisasinya tuh kontennya sedikit gitu. Nah, kemudian di sini ada trip ideas juga buat kamu yang misalnya bingung gitu kan, dari topiknya aja kayak udah bingung. Nah, ini mereka menyediakan topik, terus ada trip lainnya kayak mau berapa lama gitu kan, dan juga regionsnya kayak lebih ke ini sih kayak kamu tuh dari mana gitu. Dan jadi bisa sangat mungkin yang kalian kalau bingung mau ke USA itu gimana. Nah, dari website ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pembaca dan calon wisatawan. Kita lanjut. Oke, di sini saya mau kasih review singkat setelah saya mencoba-coba mengulik-ngulik si website Visit the USA. Jadi untuk ketujuh komponen tersebut saya menyukai komponen dari interaktif, kemudian informatif, dan ya pokoknya yang 7 tadi saya lupa. Dan kemudian intinya for some reason gitu, at the end for some reason saya itu tidak terlalu menyukai komponen navigasi dan juga maintenance atau search engine-nya itu, karena menurut saya pada yang komponen navigasi ini terlalu bercabang dan tidak difokuskan pada satu deretan table of contents. Misalnya ketika kita ingin men-search itinerary gitu ya, atau kayak mencari travel information mengenai visa dan segala macamnya yang tadi sudah saya sampaikan pada komponen informatif itu, tidak ada pada ini, menurut saya tidak ada pada tidak ada pada table of content. Dan juga table of content itu sedikit sekali teman-teman. Dan jadi dan juga setelah kita klik si menu dari table of content, si menu dari salah satu table of content itu hanya yang keluar itu blok saja, dan jadi menurut saya kurang bagus dan masih terlalu bercabang gitu
sehingga ya itu tadi wisatawan memerlukan waktu yang lama untuk mengulik-ulik website tersebut. Dan juga pada komponen maintenance itu sedikit susah untuk dicari karena itu tadi karena Amerika sendiri tuh mempunyai website-website tertentu untuk topik-topik tertentu juga seperti untuk tadi portal news, transportasi, bahkan akomodasi dan juga requirements untuk memasuki negara tersebut itu tuh Amerika punya, dan makanya si website Visit USA ini sedikit susah untuk terafiliasi dengan search engine yang ada di laptop atau smartphone kita gitu. Dan kelima komponen tadi itu saya cukup puas dan cukup terdorong gitu untuk setidaknya saya ingin membuat recliner lah. Oke, kemudian terakhir itu adalah rekomendasi atau kesimpulan yang saya tutup pada akhir sesi presentasi ini. Jadi menurut saya website ini dapat direkomendasikan bagi wisatawan yang benar-benar ingin mengetahui tiap seluk-beluk kota dan destinasi yang ada di USA. Karena dari table konten yang ada, mereka sudah terintegrasi juga dengan beberapa website yang membahas tentang destinasi di wilayah USA yang seperti tadi saya bilang, dan juga bahkan tidak hanya itu, mereka juga terintegrasi dengan website Brand USA dan juga Global TV USA. Dan juga wisatawan dan kekurangannya di sini adalah ketika wisatawan sudah merancang trip planner mereka dan juga otomatis akan keluar itinerary mereka, tetapi itu hanya sebatas di situ saja karena si website Visit USA ini tidak bekerja sama dengan aplikasi booking online, jadi hanya sebatas untuk merencanakan saja. Dan kurangnya lagi adalah memang sih fitur atau konten yang disediakan itu banyak gitu ya, atau blog-blog yang disediakan itu banyak dan interaktif juga, dan bahkan guidebook dan itinerary-nya aja tuh banyak banget, tetapi menurut saya letaknya ada di antah berantah gitu, tidak langsung dikerucutkan ke dalam table konten itu. Jadi letaknya itu antah berantah, dan sehingga wisatawan ini harus mengulik website tersebut dengan baik dan bukan waktu yang lama, dan juga membutuhkan ingatan yang baik posisinya di mana ya gitu. Dan menurut saya itu tidak efisien. Jadi silakan saja untuk membuka website ini, tetapi untuk kalian lihat sekali saja itu menurut saya tidak cukup sama sekali. Jadi kalian harus berkali-kali mengulik website ini gitu. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana suatu komponen-komponen tersebut bentuknya seperti apa sih di dalam website tersebut, dan juga mungkin terdapat hal-hal di luar 7 komponen tersebut di dalam website Visit USA. Terima kasih. Silakan dinantikan video selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya di dalam video ini saya akan lebih detail dan lebih terinci gitu ya dalam analisis website saya. Mungkin yang di dalam PPT yang sudah saya buat itu tidak terlalu lengkap dan tidak terlalu rinci penjelasannya, dan hanya di situ saya hanya menjelaskan bagian yang umum-umumnya saja yang ada di website-nya, dan kayak saya belum terlalu mengulik terlalu dalam karena mungkin nanti akan panjang sekali slide PPT-nya, sehingga saya akan lebih menjelaskan secara detail di dalam video ini. Nah, kemudian yang pertama kali saya akan lakukan dan katakan adalah dalam analisis website di dalam video ini, saya tidak akan menyebutkannya ke dalam urutan komponen gitu. Misalnya komponen informatif, fiturnya mana aja sih, kemudian komponen interaktif, fiturnya mana aja, tidak. Tapi saya akan menjelaskannya secara mengalir saja, dan ya begitu. Misalnya saya ketika scroll, saya menemukan komponen ini, saya akan katakan, dan begitu pula selanjutnya gitu ya. Oke, jadi yang pertama, saya akan membahas bagian ininya dulu ya teman-teman. Bagian ininya dulu, bagian home button. Ya, jadi ketika diklik home buttonnya atau logonya ini akan langsung mengarah ke bagian homepage. Nah, homepage-nya itu seperti ini gitu ya. Nah, bagian logo dan ini juga ada slogannya, ibarat ini adalah merupakan bagian dari visualisasi, komponen visualisasi. Dan kemudian kita akan mengulik salah satu ya teman-teman. Nah, bagian yang ini, homepage ini yang ada tulisan watch new travel shows, terus juga ada panah ke kanan ada plan your dream trip, kemudian ini adalah about visa, entry, dan travel trips. Nah, ini merupakan komponen dari informasi dan juga menurut saya visualisasi gitu kan, karena langsung bisa dilihat oleh mata kita gitu ketika kita buka si website ini. Nah, kemudian saya akan bahas juga nih bagian ini ada search bar yang sangat berfungsi. Nah, ini ketika kita mau search kata-kata masuk keluar nanti pastinya, dan biasanya berupa blog gitu. Dan kemudian love ini adalah bagian dari interaktif, menurut saya komponen interaktif dan juga personalisasi, karena ketika kita pencet love ini adalah langsung muncul nih kayak bookmark yang sudah bagian blog-blog yang sudah kita pencet love-nya gitu. Ini misalkan blog yang ini, saya sudah pencet love di sini, maka itu akan tersimpan di bookmark di sini. Nah, juga selain kita bisa menyimpan, kita bisa langsung share ke teman-teman kita nih tentang blog-blog ini, tentang blog yang sudah kita bookmark. Dan selain itu juga di dalam blognya ini juga sangat lengkap dari interactive maps-nya gitu. Terdapat interactive maps-nya gitu. Dan termasuk ke dalam komponen menurut saya visualisasi juga gitu, karena benar-benar bisa langsung terlihat oleh mata kita sendiri dan informatif. Nah, misalnya tadi kan sudah kita klik love-nya, dan selanjutnya setelah kita klik love-nya, itu bisa kita email si blognya yang sudah kita bookmark ke teman-teman kita, email ke teman-teman kita, dan juga kita bisa copy linknya gitu untuk kita share gitu ya ke teman-teman kita gitu teman-teman. Begitu. Nah, oke, bagian ini sudah, dan juga kita masukkan navigasi bar mungkin ya. Nah, di dalam navigasi bar ini terdapat beberapa bagian table content atau seperti menu-menu lah ibaratnya. Iya, menu lah. Nah, di dalam sini kita bisa melihat sangat-sangat informatif website ini karena tersedia dan bisa dibaca oleh berbagai macam bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Jerman, dan juga bahasa Inggrisnya UK gitu kan, dan lain-lain. Sangat internasional berarti ya. Dan kemudian ini ada menu Brand USA. Menu Brand USA ini adalah kalau dibuka akan keluar website sepertinya Brand USA. Jadi website ini adalah website yang terintegrasi atau terafiliasi dengan website si Visit di USA gitu ya. Dia benar-benar ini banyak sekali menu dan table of content dan konten-konten yang bisa kita ulik di website ini. Kemudian ada media inquiries, ini juga salah satu komponen informasi mengenai mengenai
yang lagi ramai gitu ya, atau yang lagi media sedang ramai pembicaraannya gitu. Kemudian ada contact us. Nah, ini juga contact us termasuk ke dalam bagian interaktif menurut saya, atau ya bagian interaktif karena komponen interaktif karena di sini kita bisa ini teman-teman. Nah, ini yang tidak saya masukkan ke dalam PPT gitu ya. Nah, di dalam sini kita bisa kita bisa memberikan review kita atau komentar kita ke website, bukan ke website maksudnya, dari website ini gitu. Misalkan kita inquiry subjeknya kita general aja gitu kan. Nah, terus kita masukkan nama kita, terus misalkan kan ini nggak usah deh. Nah, ini kita masukkan email kita, nah komennya misalkan this website was very informative misalkan. Nah, terus kita klik ini, kita send. Sebentar, lagi. Nah, setelah udah kita send, akan ada tulisan seperti ini teman-teman, your message has been sent gitu kan. Oke, selanjutnya kita kulik lagi menu lainnya, ada contact us dari salah satu komponen dari interaktif, terus term of use, ini juga informatif pasti kan. Terus ada USA travel information, ini juga pasti informatif, kita buka aja ya. Dan ini sangat banyak teman-teman cabangnya, jadi benar-benar menu dalam menu gitu ya, table of content dalam table of content. Jadi about to USA aja mereka punya beberapa filter lagi nih untuk topik-topiknya. Kemudian ada visa dan entry juga mereka punya banyak sekali topik-topik yang mereka filter. Kemudian transportasi juga banyak. Maaf. Nah, transportasi juga banyak. Mereka ada train, rental, terus public transit, bus travel, dan boat travel. Dan menurut saya isinya juga seperti ini teman-teman, kayak tulisan saja gitu. Mungkin sama gambar kalian. Nah, coba kita baca akomodasi, hotel, vacation, rental. Dan ini semua termasuk ke dalam komponen informatif. Nah, seperti ini isinya teman-teman. Hanya sekedar ya tulisan biasa sih, tapi ya cukup lah untuk pengetahuan kita. Nah, terus ada attraction dan tool juga banyak, terbagi-bagi lagi, terus ada komunikasi dan teknologi. Nih, misalnya kita mau ke US Portal Service. Nah, kita kan nggak tahu ya, kayak service di USA itu gimana. Nah, kita bisa baca ini. Dan menurut saya ini disajikan dalam bentuk atau tulisan yang sangat-sangat simple, tetapi mudah dipahami gitu ya. Kayak singkat, tapi mudah dipahami gitu. Karena setiap tulisan orang ini juga terafiliasi dengan link yang sudah mereka ini bekerja sama gitu. Nah, seperti ini. Misalkan tadi saya pencet di bagian ini, USPS. Nah, ini langsung keluar si website USPS-nya. Jadi benar-benar link dalam link gitu ya. Benar-benar terintegrasi sekali, teman-teman, di website ini. Nah, terus ini ada ininya, informasi-informasi lain, terus ada health and safety juga banyak, kayak masalah insuransi atau apa. Ini benar-benar nggak saya masukkan ke dalam PPT ya, karena benar-benar sebanyak itu teman-teman komponen dari si website ini. Maksudnya komponennya tuh kayak menu dan konten. Nah, ini accessible travel-nya nih banyak juga gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, selanjutnya di dalam kita tadi udah travel information, terus ada frequently asked questions juga mereka menyediakan ini, terus privacy policy juga ada, dan ada travel trial. Nah, ini yang menarik dan menurut saya paling unik gitu ya di dalam apa ya, di dalam si website Visit USA. Karena apa? Di dalam sini yang paling utamanya adalah kita bisa melihat gitu ya itinerary buatan mereka teman-teman. Jadi mereka tuh membuat nih. Jadi di dalam ini menurut saya masuk dalam bagian komponen informatif, juga visualisasi, dan juga personalisasi menurut saya. Nah, misalnya kita mau lihat yang ini nih, bagian ini. Nah, mereka secara langsung akan mendownload si PDF ini. Sekarang kita buka ya. Nah, seperti ini bentuk itinerary atau bentuk dari guidebook ya, kali ya, guidebook secara online ya. Nih, seperti itu kayak bener-bener tuh. Mereka ngasih, nah ini mereka ngasih kayak waktu-waktunya, terus ada ini yang destinasinya, penjelasan destinasi dan segala macam, bener-bener sangat-sangat interaktif dan juga visual well made gitu ya. Dan di bagian travel trade ini bener-bener kalau menurut saya kayak misalkan kalian pengennya langsung ke bagian maunya langsung ke pariwisata, maunya kalau yang rekomendasi dari ininya aja, mau yang dari rekomendasi apa ya, travel-travelnya aja itu langsung ke bagian yang ini, terus ke bagian navigation bar, dan kemudian ke menu travel trade. Itu benar-benar komplit banget di sini teman-teman, karena nih pertama destinasi dulu ya. Nah, ini juga sangat-sangat ya, sangat visualisasi oke dan sangat informatif karena mereka mengerucutkan ke states dan cities gitu ya tuh. Dan setiap kayak ibaratnya apa ya, provinsi mungkin ya, provinsi, terus ini kota-kota gitu. Nah, ini bisa langsung kita pencet, langsung banyak banget informasi mengenai kota ininya. Dan juga terbagi-bagi lagi stage-nya, nah lucu ya. Jadi misalkan ini peta Amerika, dan biggest Pacific di sini, westnya di sini, southwestnya di sini, midwestnya di sini, dan segala macam. Sangat apa ya, lengkap pokoknya. Misalnya kita klik yang bagian destinasi, oke itu aja tadi ya. Nah, terus itinerary, menu itinerary, selain kita bisa melihat dari itinerary yang mereka sudah buat, kita juga bisa membuat trip planner kita sendiri, teman-teman. Nah, ini merupakan komponen yang paling bagus menurut saya, yang termasuk dalam komponen personalisasi menurut saya, yang paling bagus dari website ini, karena kita bisa membuat trip planner kita sendiri, teman-teman nih. Misalkan kita mau destination itu ke New York ya. Kita mau ke New York pada tanggal 4, sorry. Kita mau bulan April aja. Kita mau tanggal 4 sampai dengan 18 April. Nah, terus select. Nah, selanjutnya misalkan kita mau berlima lah, berlima orang. Terus kita pencet plan my trip. Berbeda, jadi tuh ini kayak sangat-sangat website yang banyak sekali komponen dan menunya guys, dan pilihannya. Jadi benar-benar rekomendasi banget sebenarnya ya. Tapi kalau kalian nggak tahu posisinya, posisi kayak menu-menu ini itu akan perlu waktu yang lama sebenarnya. Nah, setelah ini udah jadi nih, kayak 15 days in New York. Nah, kita bisa share juga ini dengan code traveler kita, dan juga bisa ngeprint tripnya. Kemudian langsung bisa dikasih tahu informasi mengenai cuaca di New York sekitaran April yang kita buat, dan juga kita bisa langsung terintegrasi dengan Google Maps bahkan. Nih, peta dari Google Maps. Bayangin kayak sangat-sangat keren menurut saya, dan langsung dibuatkan itinerary seperti bentuk, nah seperti ini bentuknya, seperti Google Review ya. Ada alamatnya, ada ratingnya, ada nomor telepon, dan juga ada jam buka. Bener-bener keren banget, karena ini selain terafiliasi dengan Google Review, juga terafiliasi dengan TripAdvisor, jadi sangat informatif. Nah, ini mereka buatkan pada tanggal ini mereka mau kemana aja, dan selain itu misalkan kita pada 6 April ini kita mau ubah destinasi kita, tinggal pencet change. Nah, selanjutnya setelah pencet change itu, nah kita bisa langsung pilih, misalkan yang tadi yang nggak ada di tempat kita itu mau kita tambahin, tinggal pencet add activity aja. Nah, itu, nah langsung kan ke ubah gitu kan. Nah, selanjutnya pokoknya sampai selesai mereka akan buatkan kita gitu. Nah, bisa juga kita share gitu, langsung berbentuk link, jadi gitu teman-teman. Benar-benar sangat keren dan unik sekali gitu. Tapi sayangnya di ini itu tidak bisa langsung kayak booking online, karena tidak menyediakan kayak
tidak bekerja sama gitu ya dengan aplikasi booking online gitu. Nah, selain itu kita selain melihat itinerary, kita bisa melihat notes dari travel kita, misalkan kita mau berapa budgetnya, kita pakai maskapai apa, terus konfirmasi kamar hotel atau restoran, terus ada notes lain misalkan kalian punya bibi atau apa gitu kan. Nah, seperti itu. Ini sangat keren banget yang travel trade ini bisa kalian explore lebih jauh gitu. Nah, itinerary udah. Nah, sekarang resources isinya itu lebih ke bagian informasi-informasi gitu ya. Jadi masuk ke komponen informasi juga. Dan ini kontaknya lebih ke masuk ke komponen interaktif ya. Nah, ini bisa kalian explore satu-satu, banyak banget yang mungkin lupa atau belum atau nggak saya tambahin di PPT. Nah, terus ini bagian event. Nah, ini juga kalian teman-teman ini terafiliasi dengan website dari Brand USA. Misalkan kita pencet kalender ya, event-event yang udah dikalenderkan oleh si website Brand USA. Brand USA ini kayak kerja sama Visit USA. Nah, jadi upcoming event sampai benar-benar di akhir penghujung 2024. Benar-benar terupdate pokoknya. Ini juga ada sumber atau ada apa ya, kontak gitu si Brand USA. Oke, lanjut. Mungkin yang bagian travel trade udah. Selanjutnya kita ke bagian awal lagi ya. Sebentar. Nah, tadi yang mana ya? Oke, kita ke bagian yang ini. Sebentar, teman-teman. Oke, kita ke bagian yang umumnya ya. Maksudnya yang tampilan orang-orang gitu. Nah, ini ya. Setelah tadi udah explore bagian navigasi barnya, kita udah explore juga bagian menu. Menu ini kan, dari bagian destinasi keluar ini, bagian trips keluarnya yang tadi. Terus, nah di bagian trip ini juga selain kita bisa membuat trip planner, kita bisa melihat salah satu komponen personalisasi gitu ya. Dimana kita bisa memilih sesuai dengan kemauan kita gitu. Percabangan dari topiknya. Misalkan lifestyle kita mau yang wellness, terus shoppingnya mau yang luxury, food and drinknya mau yang festival dan event, citiesnya mau yang sightseeing, outdoorsnya mau yang wildlife, culture-nya mau yang history, entertainmentnya mau yang music misalkan. Kita tinggal apply. Nah, selain itu, selain di topik, kita bisa mau berapa lama sih kita? Misalkan mau 14 hari. Jadi apply aja. Terus regionsnya kita lebih mau ke bagian yang mana nih? Misalkan kita mau ke yang bagian Florida, terus Georgia sama Washington. Nah, terus apply aja. Nah, udah. Setelah kita udah mulai ini, pengerucutan gitu, milih topik, nah langsung terekomendasi nih si blog yang menurut si website itu cocok dengan topik yang sudah kita pilih. Nah, seperti ini keluar langsung. Benar-benar komplit dan sangat-sangat mudah dipahami, teman-teman. Jadi kayak kadang mau nangis juga sih, ini kenapa lengkap banget ya, tapi sedikit susah gitu untuk dicari menu-menu seperti ini. Nah, selanjutnya lanjut ke bagian experience ya. Oh, ini bagiannya ini cuma kayak isinya blog aja sih, blog-blog kayak mengenai apa ya, experience dari warga lokal gitu. Ini bisa dilihat sangat banyak komponen informatif di sini. Nah, kita balik lagi ke home button atau homepage. Di sini ada yang menarik juga, yaitu adalah ketika kita scroll. Nah, ini di sini juga ada table of content yang entah kenapa ditaruh di sini ya. Tapi ini menarik teman-teman, jadi ini interaktif juga. Karena ketika kita pencet di sini, langsung keluar kayak misalkan Glamour USA Gateway. Nah, itu langsung muncul tempat-tempat yang menurut si topik ini. Itu misalkan 5 city to visit for an active vacation. Nah, langsung sih langsung kelihatan 5 city-nya gitu, dan alamat di Google ininya, Interactive Maps-nya gitu. Nah, setelah ini kan tadi desainnya Perfect Gateway ini sama kayak tadi trip planner kita, terus juga mereka menginformasi apa yang sedang trending, terus juga ini juga ada lagi kayak pengerucutan dan menu-menu rekomendasi gitu ya, sesuai dengan topik-topik yang kita mau gitu kan. Jadi, tapi ya ini kekurangannya, ini kenapa tidak dimasukkan ke dalam ini aja, kata table of content gitu. Kenapa dipisah gitu kan? Ya itulah. Nah, terus di sini juga ada menu fun fact tadi, ini yang enggak aku masukin di PPT ya, di komponen informatif seharusnya ini. Jadi ini website ini memberikan fun fact terbaru gitu ya yang ada di USA. Nah, terus di sini ada komponen ini nih, interaktif. Karena ini lucu nih. Jadi misalkan kita harus memilih dari dua gambar ini gitu untuk mencocokkan kita tuh dream vacation-nya kayak gimana. Misalkan Big City, aku mau milih Big City Glamour. Terus setelah itu dikerucutan lagi, kita terus mau milih yang Octane Adventure, terus misalkan mau yang Professional Sport. Terus setelah itu mau makan yang Local Eats. Terus setelah itu kita mau yang Neighborhood aja deh. Nah, terus finish nih, setelah finish kita bisa lihat resultnya langsung gitu. Resultnya yang mengenai sudah kita pilih gitu. Di sini resultnya banyak. Nah, misalkan kamu kurang puas sama hasilnya, kamu bisa main lagi. Nah, lebih interaktif banget sih dan kreatif banget. Nah, terus selain yang tadi, selain teks, gambar dan segala macamnya, juga menyediakan dan untuk video nih, informasi mengenai video. Salah satunya adalah as a local gitu ya. Tanya-tanya ke recommenders houses, dan terintegrasi dengan YouTube mereka ya. Mereka juga mempunyai YouTube. Nah, barusan dibahas tadi, mereka juga bisa berinteraksi dengan TikTok, Facebook, YouTube maupun Instagram. Karena kekurangannya yaitu mereka tidak punya fitur chatbot. Jadinya berinteraksinya hanya bisa lewat sini, dan juga mungkin email ya yang tadi yang kita ngasih komentar. Nah, selain itu makin ke bawah kita bisa lihat nih, di sini ada apa sih ini, find vacation ideas in the latest visit the USA Guide. Nah, ini adalah merupakan buku panduan berbentuk e-book yang sangat-sangat informatif dan infografisnya sangat bagus gitu ya, dan termasuk dalam komponen informatif, visualisasi dan juga ya informatif dan visualisasi. Kita bisa lihat teman-teman, sangat bagus dan sangat well made dan wow gitu kan, sangat interaktif juga sebenarnya dibuatnya. Dan selain itu kita juga bisa download, ini. Nah, kita bisa download ini, kita bisa download PDF-nya dan lain-lain. Jadi sangat-sangat bagus ya. Oke, dan mungkin apa lagi yang belum ya? Yang belum saya bahas. Oh ya, bagian mungkin di bagian komponen maintenance atau SRP dan bagian compatibility. Mungkin itu sudah jelas di PPT, saya paparkan dan tidak perlu saya jelaskan lagi di website ini. Dan oke, baik, ini lanjutan mungkin ya. Jadi sepertinya saya perlu membahas komponen maintenance atau SRP pada video kali ini gitu ya. Untuk yang compatibility menurut saya sudah cukup jelas di dalam PPT, kecuali yang maintenance ini kayak perlu saya jelaskan lagi. Jadi mohon maaf, dan izinkan saya melanjutkan. Jadi saya akan mencoba 4 keywords untuk melihat apakah si website Visit USA keluar atau tidak setelah diketikkan keywords tersebut. Mungkin yang pertama keyword yang akan saya tulis adalah USA Trip Itinerary. Oke. Nah, pada keywords ini, nah yang bagian ini kan yang sponsor ini menurut saya berbayar gitu ya. Nah, makanya dari itu yang website yang saya bahas muncul ya di sini. Oke. Baik, mungkin yang kedua keywordsnya adalah, ini berdasarkan riset juga ya, itu adalah guide to USA holiday.
Karena ini biasanya juga yang berdasarkan riset dan yang biasanya saya lakukan ketika travel di kota-kota di Indonesia juga. Nah, ini juga muncul di bagian pertama website yang saya review. Kemudian saya akan menggunakan keywords lagi, yaitu adalah kita coba travel advice. Nah, ini sebelumnya saya udah coba. Nah, kita lihat apakah muncul atau tidak ya bagian travel warnings ini di USA. Oh, ternyata muncul nih di sini, walaupun agak ke bawah ya, harus agak ke bawah. Tapi ya, jadi dia cukup terkomputerisasi gitu ya dengan search engine Google Chrome. Nah, selanjutnya website yang terakhir saya akan mencoba make a USA trip planner. Apakah keluar gitu ya? Si website yang saya kelola. Ini kebanyakan sponsor gitu kan yang dibayar. Nah, wah ternyata muncul nih, alhamdulillah ya muncul. Walaupun agak harus scroll ke bawah, tapi ternyata dia muncul. Dan ya, saya juga mau memberikan review saya atau penilaian saya di akhir gitu ya, atau sekarang, yaitu menurut saya website ini saking kompleksnya, jadi kita seakan-akan tidak tahu gitu. Jadi kompleksnya itu tertutup karena dari segi tampilan ini saja itu terlalu simple dan ya sudah gitu. Seperti tidak ada informasi-informasi lain. Padahal kalau kita buka di table of content ini kan terlihatnya seperti bukan ini ya, bukan apa ya, ini terlihat kayak seperti tidak penting gitu. Tapi aslinya sangat-sangat penting, apalagi yang travel trade tadi bisa membuat trip planner sendiri gitu kan. USA Travel Information juga banyak banget informasi di sini tadi, masalah visa, masalah transportasi dan segala macamnya. Terus ada contact us, kita bisa ngasih komentar, brand USA gitu kan. Dan segala macam lainnya gitu. Jadi menurut saya posisi mereka menempatkan menu-menu dan table of content-nya itu tidak terlalu rapih gitu, tidak terlalu terstruktur dan antah berantah saja. Jadinya ya itu tadi kayak mereka lihatnya, pembaca itu lihatnya kayak oh simple, kayak nggak ada apa-apa, ternyata padahal banyak sekali yang bisa dikulik dan juga dilihat gitu. Dan ya itu sebenarnya butuh waktu yang lama untuk mengulik dan mengingat posisi-posisi dari menu-menu yang sudah kita sukai gitu. Itu sih menurut saya kekurangannya itu. Dan selebihnya saya sangat suka dengan menu-menu dan apa ya komponen-komponen yang sudah diberikan dari website ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.